Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Melakukan
salib-Mu saja Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Melewati banyak persoalan, melewati banyak perkara. Huralama syikiaralama syikiaralama sandi. Iaralama syikiaralama sandi. Iaralama syikiaralama syikiaralama. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir pagi hari ini Roh Kudus. Engkau hadir pagi hari ini menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menguatkan setiap kami, memulihkan, menghibur, menyembuhkan. Haleluya. Hiaralama syikiaralama sande. Haleluya. 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 Menjamah hati kami, membalut setiap hati yang terluka, menyembuhkan. Haleluya. Memulihkan. Uralapa sekaralapa sekaralapa. Oh, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Slide jangan ditayangkan dulu, tunggu saya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita memang perlu waspada pada akhir-akhir ini. Ya. Mengapa harus waspada? Banyak orang sekarang sembrono. Karena merasa virus corona sudah menghilang katanya, dalam tanda kutip. Memang angkanya turun terus. Tapi kita mesti tetap waspada ya terhadap munculnya virus corona baru. Nah, ini di Surabaya sudah muncul baru, varian baru yang lebih ganas dari yang dulu, lebih mematikan. Nah, karena itu virus coronanya mengendap-endap
keliling cari sapa sing nganggo masker. Sapa sing gumbul-gumbul. Siapa yang suka ngerumpi? Iya. Siapa yang tidak jaga jarak? Dia keliling, cari. Itu virus corona. Karena itu kita mesti hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan. Surabaya sudah kemasukan virus corona tipe baru yang sangat ganas ini. MU tidak tahu berapa. Itu virus barunya. Ya, karena itu hati-hati. Nah, kita juga mesti hidup waspada. Silakan slide-nya ditayangkan. Haleluya. Tapi hidup waspada yang model begini ini lain. Haleluya ya. Tidak seperti virus corona, tapi ini lebih dari virus corona. Firman Tuhan bilang, kita perlu mempunyai satu kehidupan. Yaitu kita perlu hidup waspada. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya bacakan. Ya. Bapak Ibu boleh baca di sini dalam hati saja. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Persis kan kayak virus corona, jalan cari yang tidak pakai masker, yang kerumpul-kerumpul diserangnya. Hidup waspada. Saya bacakan lagi dari bahasa Indonesia yang gampang dimengerti. Demikian bunyinya. Mungkin tidak ada yang punya ini terjemahan ini. Kendalikan dirimu dan hati-hatilah. Kendalikan dirimu dan hati-hatilah. Musuhmu adalah iblis yang berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum. Mencari orang untuk dijadikan mangsanya. Haleluya, luar biasa. Ini sederhana sekali. Kendalikan dirimu. Haleluya. Hati-hati. Jangan sembrono di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, kita melihat berikutnya. Waspada itu berarti ini, sadar dan berjaga-jaga. Itu arti waspada. Sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Ya. Jadi itu pengertian tepat sekali diberikan oleh firman Tuhan. Jadi kalau tidak sadar, tidak berjaga-jaga itu berarti tidak waspada. Haleluya. Iblis ingin menguasai hidup kita. Tapi itu waspada. Sadar dan berjaga-jaga. Pertanyaannya, haleluya. Sadar dan berjaga-jaga terhadap apa? Waspada terhadap apa? Ini penting. Nah, yang harus kita waspadai adalah ini. Iblis ingin menguasai hidup kita dengan segala macam siasat. Dengan segala macam cara. Ya. Tidak peduli cara apa. Tujuan iblis menguasai hidup kita. Nah, terhadap beberapa hal ini kita harus berjaga-jaga. Kita akan belajar dari Matius 16 ayat 1 sampai 28. Matius 16 ayat 1 sampai 28.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4. Tapi kita baca ayat 1 dan 4 saja. Tulisannya merah ya, tidak kelihatan ya. Nanti tolong dirubah jadi putih aja. Gampang kok merubah warna itu. 1 dan 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Tuhan Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan satu tanda dari sorga kepada mereka. 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka. Yang pertama yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga dengan hati-hati adalah seperti dikatakan ayat 1 sampai 4. Niat kita atau tujuan kita datang kepada Tuhan ini apa? Penting diwaspadai. Sebab banyak orang seperti orang Farisi, orang Saduki, ya, ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dengan niat, dengan maksud yang, tujuan yang jahat atau baik. Mereka datang dengan tujuan yang jahat. Haleluya. Tidak bisa diganti warna. Diblok aja dulu terus ganti warnanya. Sorry, saya tidak mengganti warnanya, soalnya di komputer saya jelas banget itu, sorry banget. Saya lupa kalau di sini bisa tidak jelas, ya. Tetapi kita melihat di sini niat tujuan kita datang kepada Tuhan itu apa? Baik atau jahat? Baik atau jahat? Coba pikir dulu. Haleluya. Ya. Orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, ya, dan lain-lain, mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan niat yang jahat. Mengapa kok niatnya jahat? Sebab mereka datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, kata mencobai ini kita harus hati-hati. Sebab mencobai ini berarti melakukan sesuatu untuk menjatuhkan. Itu mencobai. Melakukan sesuatu untuk menjatuhkan. Untuk merusak. Ini dilakukan orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan tujuan itu. Tujuan yang jahat. Haleluya. Gimana tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Sebab itu Tuhan Yesus menegur mereka. Hei kamu orang jahat. Jahat kamu. Kamu datang kepadaku dengan niat dan tujuan jahat. Tuhan tahu. Haleluya. Dan yang kedua Tuhan bilang, kamu tidak setia. Kamu tidak setia. Bahasa Inggris menerjemahkannya dengan adulterous. Adulterous itu suka berzina. Suka nyeleweng. Tidak setia. Niat jahat. Ditegur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu. Niat kita datang kepada Tuhan itu apa? Tuhan Yesus tahu. Orang sebelah tidak tahu. Tuhan tahu. Sebab itu kita harus waspada. Berjaga-jaga. Apa tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Yang pertama, tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus adalah haleluya. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tujuan kita datang kepada Tuhan. Sujud menyembah. Sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan. Itu tujuan yang betul. Itu tujuan yang betul.
kita datang kepada Tuhan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Itu tujuan yang baik. Haleluya, sujud menyembah. Yang kedua, Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus adalah memuji Dia, beribadah kepada Dia dengan sukacita. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu hati mesti penuh sukacita. Ibadah jangan lesu, ya tidak, penuh sukacita. Dan itu tampak pada waktu kita menyanyi memuji Tuhan. Teman saya almarhum, udah lama sekali dia meninggal, waktu di Genteng Kali. Saya dengan dia sama-sama beribadah di sana. Saya perhatikan kalau dia memuji Tuhan, ekspresi mukanya itu, waduh serius sungguh. Angkat tangan, menyanyi, oh haleluya, serius, penuh sukacita. Bukan aras-arasan. Tepuk tangan ya alon-alon aja lah. Ya. Sing mimpin pujian ngotot sampai keringetan. Wah sing melok diajak nyanyi meneng aja. Tidak ada sukacita. Ayo datang dengan niat baik. Sujud menyembah dan penuh sukacita. Karena apa? Kita ketemu Tuhan kok tidak sukacita itu loh. Yesus kekasih jiwaku, sungguhku. Nah itu. Yesus itu kekasih jiwa. Lu ketemu kekasihnya kok nggak seneng itu loh. Aneh toh? Aneh. Bin ajaib. Oke. Tujuan kita. Haleluya. Yang kedua. Ayat 5 sampai 12. Kita baca 3 ayat saja. 5, 6 dan 12. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menyeberang danau. Mereka lupa membawa roti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yang kedua, kita harus waspada. Haleluya, berjaga-jaga. Terhadap apa? Yang pertama, niat kita, tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, perhatian kita datang kepada Tuhan Yesus itu apa perhatian kita? Apa yang menjadi fokus kita? Haleluya. Seringkali perhatian kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Ini perhatian kita, fokus kita. Kalau datang kepada Tuhan untuk ini, hati-hati, waspada. Ini tipu daya iblis. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan niat jahat, niat tidak baik, itu tipu daya iblis. Kita datang kepada Tuhan dengan memperhatikan hanya hal-hal jasmani dan lahiriah. Itu juga tipu iblis. Ya. Datang kepada Tuhan, datang beribadah. Ben tukune laris. Ben kerjaannya lancar. Ben untunge akeh. Dan lain sebagainya. Rugi kalau cuma ini. Ya, rugi. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan menegur. Hagai pasal 1 ayat 5 dan 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 7 sama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Ya, tujuannya memperingatkan,
Jangan kamu cuma datang untuk hal-hal lahiriah dan jasmani. Mengapa Hagai menegur? Sebab orang Israel waktu itu tidak peduli. Rumah Tuhan bocor. Rumah Tuhan elek, jelek keadaan. Tidak peduli. Sing didandani apa? Omane dhewe. Bagus. Mentereng. Karena itu Hagai bilang, perhatikan keadaan. Jangan hanya memperhatikan hal-hal lahiriah. Seringkali kita di situ. Kesalahan kita. Cuma memperhatikan hal-hal lahiriah saja. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, Matius 4 ayat 4. Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, perhatikan. Yang kedua, perhatikan keadaanmu, jangan terikat di sini. Sebab manusia hidup itu bukan dari roti saja. Ya, roti memang memberi hidup kepada jasmani. Memang perlu. Tapi kalau hanya memperhatikan jasmani, rugi besar. Haleluya, sebab apa? Rohaninya kering kerontang. Tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Bisanya cuma masuk dapur api. Celaka. Haleluya. Nah sebab itu perhatian kita yang nomor 2 bukan kepada hal-hal lahiriah, tetapi harus kepada hal-hal rohani. Apa benar? Perhatian kita kepada hal-hal rohani. Harus orang yang waspada. Tidak termakan tipu daya iblis. Dia akan selalu memperhatikan nomor 1 rohani. Nomor 2 baru jasmani. Sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua apa yang kamu butuhkan diberikan, ditambahkan kepadamu. Iya, penting. Rohani tidak kelihatan. Jasmani yang kelihatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan. Yang kelihatan itu sifatnya fana. Yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Pilih mana? Haleluya. Pilih yang kekal. Yang tidak kelihatan. Hal-hal rohani. Ini harus jadi perhatian kita. Haleluya. Nomor 1. Ini perhatian kita. Jangan tertipu sama iblis. Yang suruh kita terus perhatikan keadaan jasmani terus. Tidak benar. Itu membelokkan arah tujuan kita. Datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana? Haleluya. Kalau kita memprioritaskan hal-hal rohani. Haleluya. Yang pertama. Haleluya. Waspadai ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Orang yang memperhatikan rohani akan waspada terhadap ajaran palsu. Hati-hati. Sekarang ini banyak ajaran palsu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Pak, ada ajaran yang bilang begini. Tuhan itu cinta kamu, tapi cuma benci dosamu. Jadi kalau kamu berbuat dosa, yang dibenci itu dosamu. Nek kamu enggak apa-apa. Masih dosamu gede tapi kamu dicintai Tuhan. Tuhan enggak benci sama dosa.
Jadi kamu tetap naik surga, omong kosong. Itu kacau. Nah, orang yang tidak waspada kena di situ. Waspadai ajaran palsu, ini palsu. Gimana kita tahu yang palsu? Mesti tahu yang asli lebih dulu. Tidak tahu yang asli, mau tahu yang palsu. Omong kosong. Kenapa orang bisa dibujuk? Mas. Padahal bukan emas. Palsu. Kenapa? Tidak ngerti soal emas. Gampang dibujuk. Apa mana regane murah. Kena bujuk. Nah itu. Ini loh. Haleluya. Waspadai ajaran palsu. Haleluya. Ya. Nah, kita membaca di dalam Kisah 20 ayat 30 sampai 31. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Dan ingatlah bahwa aku 3 tahun namanya siang dan malam. Dengan tidak henti-hentinya menasihati kamu. Masing-masing dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Lihat. Hati-hati. Waspada ajaran palsu sebab apa? Haleluya. Ajaran palsu itu membuat kita keluar dari jalan yang benar. Seleweng. Tarik. Tidak dibawa ke jalan yang benar. Dibawa ke jalan yang sesat. Tidak benar. Yang kedua. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Haleluya. Ya, firman Tuhan bilang, ajaran palsu itu menang. Pikul salib. Rela pikul salib. Sebagai pengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini berarti rela menderita bagi Kristus. Ya, rela menderita bagi Kristus. Orang Kristen zaman dulu itu dianiaya kayak begini. Ndase dilebokno kene, nek motong ben enak. Mak, ini loh. Ndase nek kene. Cret, gelundung. Itu orang Kristen zaman dulu. Dianiaya. Rela menderita bagi Kristus. Tetapi meskipun menderita bagi Kristus, tetapi dia tetap percaya. Tetap percaya. Meskipun menderita, tapi tetap percaya. Tidak goyang imannya. Haleluya. Yang kedua, tetap setia. Haleluya. Tetap setia. Tidak berpaling kepada yang lain. Yang berikutnya, yang keempat, tetap cinta Tuhan. Meskipun menderita. Pikul salib berarti menderita karena Tuhan Yesus. Bukan menderita karena salahnya loh. Bukan. Ya, misalnya nyolong PT digebui wong sak kampung. Iku jadi pikul salib. Bukan pikul salib, Bu. Itu pikul PT. Iya. Ya, jadi jangan salah. Pikul salib itu berarti menderita karena Kristus.
Haleluya. Dan menderita karena Kristus. Tetap percaya, tetap setia dan tetap cinta meskipun menderita. Ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang mau beribadah kepada Tuhan Yesus akan menderita aniaya. Jelas ini. Ini menderita. Pikul salib, dianiaya. Haleluya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Yang kedua, karunia. Menderita bagi Kristus itu karunia. Anugerah. Anugerah. Kita mau terima anugerah macam-macam. Kita mau terima karunia macam-macam. Kalau ini diberikan kepada kita, harus juga diterima. Haleluya. Tidak semua orang, tapi pada orang-orang yang tertentu Tuhan berikan karunia. Dan ini upahnya besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Saya baca semuanya 3 ayat aja. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Perhatikan saudaraku, orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan maksud dan tujuan yang baik untuk hal-hal rohani, meskipun dia harus pikul salib, firman Tuhan bilang, dia adalah orang yang berbahagia. Dia adalah orang yang berbahagia. Ya saudaraku, seorang penginjil dari Amerika telah menginjil di Papua selama 45 tahun. Dia kena malaria beberapa kali. Dan memang para ahli di dunia mengatakan malaria di Papua adalah malaria yang paling ganas. Kalau tidak diobati dengan tepat bisa meninggal. Ya, dan penginjil ini berobat di Amerika. Karena apa? Matanya sebelah sudah buta, kena malaria. Dokter menganjurkan jangan balik ke Papua. Nanti kalau kamu balik ke Papua, matamu yang satu tidak bisa diselamatkan. Buta dua-dua. Tapi penginjil Amerika ini berkata, no, tidak. Panggilan saya Papua. Dia kembali ke Papua. Bukan buta dua-dua, yang buta melek. Dahsyat. Lihat, saudaraku. Ini loh. Bahagia meskipun harus menderita. Kalau tidak bahagia buat apa dia balik Papua? Di Amerika apa? Oh enak. Tapi dia kembali ke Papua. Dia menangkan suku-suku yang terpencil, terasing bagi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ini loh. Karena apa? Jangan takut pikul salib untuk Tuhan. Jangan takut. Haleluya. Ya, jangan takut pikul salib untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan maksud yang baik. Rohani dikuatkan. Haleluya. Itu hanya bisa terjadi karena kita sadar ada iblis yang bekerja di balik semua. Sehingga kedatangan kita
kepada Tuhan pun disusupi dengan maksud-maksud jahat. Tapi kita waspada. Kita tidak kena tipu daya si iblis ini. Kita tetap kokoh dan kuat. Keadaan apapun yang terjadi dan menimpa dalam hidup kita, aku takkan mundur dari Tuhan. Haleluya. Aku takkan ingkar dari Tuhan. Aku akan terus maju bersama Yesus Tuhan. Aku adalah pemenang. Puji Tuhan. Amin.